Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome back di podcast kita hari ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa bingung pas mau main ke rumah temen atau malah kaget karena ada orang yang tiba-tiba nyelonong masuk, padahal mungkin kita lagi asik rebahan atau nggak siap terima tamu. Nah, di podcast kali ini kita bakal bahas sesuatu yang kelihatannya sepele tapi penting banget loh, yaitu adab bertamu dan bersilaturahmi. Bersama saya, Saidatul Nabila, dan narasumber spesial kita, Wayatul Qaswa. Bu Wawa, kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah, fi sihatin wa afiyah. Oh iya Bu, ternyata bertamu itu ada adabnya ya? Oke. Baik, terima kasih untuk Mbak Saidah dan terima kasih untuk tim media Madrasah Aliyah Bustanul Ulum karena telah memberi kesempatan, memberi amanah pada kami untuk membahas tema yang sangat luar biasa ini, sangat menarik ini. Ya tentu ada, malah justru kita kadang menganggap bertamu itu kayak hal biasa. Tetapi Islam itu sudah mengatur secara detail tentang adab bertamu itu. Terus kira-kira ada dalilnya nggak sih Bu? Ya tentu ada, firman Allah surat An-Nur ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan, janganlah kalian masuk pada rumah ghairu buyutikum, yang tidak rumah kalian, yang bukan rumah kalian, hatta tasta'nisu, sebelum kalian meminta izin, wa tusallimu, dan mengucapkan salam ala ahliha, kepada penghuninya, kepada pemiliknya. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun, yang demikian itu lebih bagus bagimu agar kamu selalu mengingatnya. Jadi adab bertamu itu tidak hanya tiba-tiba masuk di pagar, tiba-tiba ada di teras, tiba-tiba nyelonong masuk rumah, ya kan? Ternyata ada adabnya. Yang pertama minta izin dulu, minta izin. Kalau sekarang, zaman sekarang, Gen Z sekarang kan handphone semua ya, bisa tuh WA dulu. Lagi di rumah nggak? Aku mau main, gitu boleh. Atau konfirmasi, siap boten, saya mau bertamu, seperti itu. Waktu salimu, dan mengucapkan salam. Kadang-kadang kita jangan kok assalamualaikum, tapi sudah menggak pintu. Assalamualaikum, kakinya sudah masuk rumah. Ternyata tidak seperti itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita adab bertamu seperti itu. Oh, jadi artinya jelas ya? Enggak, Jangan asal masuk sebelum minta izin dan kasih salam. Ternyata Islam itu keren banget, karena sampai hal kecil ini pun diatur detail dalam Al-Quran. Terus kira-kira ada gak sih Bu kisah sahabat Nabi yang menarik soal adab minta izin? ya ada. Suatu hari Abu Musa al-Ash'ari itu bertamu kepada sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Nyampe rumah, Sayyidina Umar bin Khattab itu tidak membukakan pintu, padahal Abu Musa al-Ash'ari sudah meminta izin 3 kali, Tok, assalamualaikum, ditunggu. Lagi, assalamualaikum, sampai 3 kali, tapi Sayyidina Umar bin Khattab itu tidak ada jawaban. Lalu Abu Musa al-Ash'ari itu langsung pulang. Sehabis pulang, besoknya Umar bin Khattab ketemu sama Abu Musa al-Ash'ari, lalu bertanya, kenapa kemarin kok langsung pulang? Gitu. Abu Musa al-Ash'ari menjawab, karena sabda Nabi, kalau kita minta izin 3 kali tetapi tidak diizinkan, tidak ada jawaban, maka kembalilah, maka kita harus pulang. Setelah kita 3 kali kok tidak dibukakan pintu, bukan kok penghuninya atau pemilik rumahnya itu tidak suka dengan kita, tidak menerima kehadiran kita. Mungkin penghuni rumah atau pemilik rumah itu belum siap untuk menerima tamu atau belum siap untuk kedatangan kita, seperti itu. Masya Allah, seru banget ya dengerin kisah Abu Musa al-Ash'ari tadi. Pelajaran buat kita semua nih, jangan asal nyelonong masuk rumah orang. Ingat, rumah itu area paling privasi buat seseorang. Jadi batas minta izin itu minimal 3 kali. Kalau nggak ada jawaban ya pulang aja.
Selain itu, adab seperti apa lagi Bu yang harus kita terapkan? Ya, selain kita harus meminta izin, terus mengucapkan salam, terus yang kedua yaitu pilih waktu yang tepat. Jangan kok duhur-duhur waktu istirahat siang kita bertamu, mau malam jam 9 kita bertamu, itu tidak boleh. Kita harus melihat waktu yang tepat. Kapan sih waktu luangnya beliau untuk kita temui atau kita waktu bertamu itu kapan tepatnya. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu jangan terlalu lama. Kadang-kadang kalau kita mau bertamu 5 menit menjadi 5 jam. Kalau kita mau bertamu 30 menit kita jadi 1 jam. Kadang-kadang tuan rumah itu gini, kapan tamunya ini untuk pulang gitu, sudah nggak nyaman. Terus yang terakhir yaitu jangan terlalu banyak bertanya. Kadang kalau semisal kita terlalu banyak bertanya, itu takutnya ke arah yang lebih privasi, lebih yang menyakitkan hati tuan rumah. Jadi tidak boleh kita bertanya-tanya secara lama-lama, tidak boleh. Intinya kita bertamu itu harus membuat tuan rumah ini nyaman. Seperti itu, harus tuan rumah ini nyaman. Masya Allah, jadi kesimpulannya jadi tamu itu bukan cuma datang dan duduk ya, tapi juga datang dengan niat baik, sopan, dan tahu batas. Semoga setelah dengerin ini kita bisa jadi tamu yang lebih sopan dan tahu diri. Makasih banyak ya Bu buat ilmunya. Sama-sama. Dan makasih juga buat teman-teman yang sudah menonton podcast ini. Saya Saidatun Nabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.